Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyusirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas dan terutama bisa menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Ini semua merupakan nikmat rahmat yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apabila kita mensyukuri nikmat yang diberikannya, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Namun apabila kita kufur atas nikmat yang diberikannya, sesungguhnya azabnya amat pedih. Oleh karenanya, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Aptikom TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kita dipertemukan dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah, bulan yang mulia, bulan yang suci dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Ramadan di tahun 1442 Hijriah sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya yang dipanggil, yang dipertemukan dengan bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di samping bulan Ramadan adalah bulan yang suci, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini juga terdapat keutamaan, kemuliaan. Di antaranya diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan adanya satu malam yang sangat istimewa, yang sangat utama, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran ayat surat Al-Qadar ayat 1-5 Allah berfirman menjelaskan mengenai malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Di dalam surat Al-Qadar tadi yang baru saja kami bacakan terdapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Di antaranya pada ayat 1 dinyatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surat yang pertama turun yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang amat mulia, yang mengajarkanmu dengan perantaraan kalam dan mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ini adalah keutamaan pertama dari malam Lailatul Qadar yang dijelaskan pada ayat yang pertama. Keutamaan yang keduanya adalah di dalam surat Al-Qadar ayat 3 dinyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini
lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa bayangkan, satu malam Lailatul Qadar kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau kita convert ke tahun, lebih kurang 83 tahun. Begitu istimewanya kalau seandainya kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah di ayat 4 dan 5 dari surat Al-Qadar tersebut dinyatakan bahwa pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Dan pada malam tersebut penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Satu malam penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keberkahan, dan juga penuh dengan ampunan. Ini adalah beberapa keutamaan, kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui keutamaan, kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, tentu kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang-orang beriman ingin mendapatkan atau ingin dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan? Ibadah apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Biasanya kita membaca Al-Quran one day one juz, 1 juz per hari. Di malam Lailatul Qadar kita tingkatkan menjadi 2 juz per hari atau 3 juz per hari. Membaca dan memahami Al-Quran. Kemudian iktikaf di masjid, ya, berdiam beribadah di masjid, berzikir, istighfar, berdoa, melaksanakan ibadah-ibadah sunat lainnya. Amalan-amalan yang baik kita laksanakan, kita lakukan di malam Lailatul Qadar yang kita juga tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang. Dan berdasarkan malam Lailatul Qadar tersebut akan datang pada malam 10 terakhir di malam-malam ganjil. Oleh karenanya di 10 malam terakhir ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudian kita dapat beribadah dengan maksimal dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang sangat mulia dan sangat istimewa seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang telah kami bacakan tadi. Bapak Ibu, saudara pemirsa Aptikom TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam 10 yang terakhir ini kita diberikan kesehatan, dapat beribadah dengan maksimal, kemudian di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, di mana orang-orang bertakwa tersebut di dalam surat Al-An'am dinyatakan beberapa ciri. Yang pertama adalah menafkahkan hartanya baik di masa lapang maupun di masa sempit. Itu bisa kita latih di bulan Ramadan ini. Menahan amarah yang kedua, dan yang ketiga adalah memaafkan orang-orang yang bersalah terhadap kita, karena memaafkan lebih baik daripada dimaafkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa TV Aptikom dimanapun berada dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikannya dan juga bagi Bapak Ibu anggota Aptikom dimanapun berada dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Ramadan semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.